Itu yang mau dibahas. Dan itu membuat saya terlihat jauh lebih muda. Umur saya kan 30 ya. Tuh, kurang 10. Umur saya berapa? 40. Bohong itu. 20. Umur saya 30, dengan cukur kumis saya terlihat 20. Mudah-mudahan dengan begini penontonnya lebih suka ngeliat hitam putih. Kalau ternyata penontonnya dan rating dan sharingnya sama, saya akan tumbuhin lagi di sini. Karena artinya tidak ada gunanya. Dan Cika yang akan tumbuhkan kumis, pasti banyak yang nonton. Amit-amit. Misalnya kalau cewek pakai kumis, saya baru tahu penonton itu ngaruhnya gara-gara kumis. Cuman gara-gara kumis ngaruhnya. Oh. Iya. Oke, kita lihat Maka ya. itu kumis saya potong. Bulu hidung akan saya panjangin mulai hari ini. Nanti kalau bulu hidung Bapak panjang, saya yang kepangin ya Pak. Iya. Kita mau bahas apa? Kita akan membahas yang sedang viral di internet, di sosial media. Ada yang sering lewat ke Pancoran? Suka? Itu yang patungnya begini, itu patung apa namanya? Patung Pancoran. Saya Pak, baru tadi siang lihat muka aslinya patung Pancoran itu Pak. Berarti dia nengok bawah? Enggak, dia nggak nengok ke bawah. Ada fotonya di Instagram. Oh ya? Iya kali patung tiba-tiba. Siapa tahu. Ada fotonya? Fotonya sih ada Pak nih ya. Lihat dulu. Silakan. Ini jadi headline ya? Jadi headline Pak. Apa? Mana ya? Apa headline? Fotonya mana ya? Headline-nya bentar Pak, saya cari dulu ya, Baca Pak. dulu. Mana sih Pak? Baca dulu. Oh itu dia patung Pancoran. Nah iya ini nih. Itu dia patung. Loh hilang patung Pancoran. Itu. Nah Pak. Nah. Patung Pancoran ini muka aslinya Pak. Patung Pancoran dirancang oleh Edi Sunarno sekitar tahun 1964 sampai 1965. Bentar. Lihat fotonya. Itu kalau lebih dekat lagi, sampai tangannya nggak kelihatan, orang-orang mikir pasti lagi selfie. Iya bener. Iya kan? Iya. Nah, coba apa ini lucu ya, serem ya. Tapi bagus loh. Iya. Itulah artnya di situ kali Iya. Pak. Jadi Pak, ide pertama pembuat patung ini adalah dari Presiden Soekarno. Rancangan patung ini berdasarkan permintaan Bung Karno untuk menampilkan keperkasaan bangsa Indonesia di bidang dirgantara. Yang berarti bahwa untuk mencapai keperkasaan bangsa Indonesia mengandalkan sifat-sifat jujur, berani, dan bersemangat. Patung Pancoran ini memiliki berat keseluruhan 11 ton, Pak. Yang nimbang siapa? Tahu dari mana? Anda ngomong 12 ton juga kita nggak tahu bohong apa enggak. Iya bener ya, 13 ton enggak. Cuman udah ada survei Pak. Oh ada survei. Ya. Dan selama hampir 51 tahun gak ada yang pernah tahu wajah atau muka dari patung dirgantara ini. Sampai akhirnya viral di media sosial karena foto yang diambil oleh seorang fotografer bernama Rudi Sunandar dengan menggunakan drone. Selama 51 tahun Iya. tidak ada orang yang tahu bagaimana muka patung Pancoran. Itu artinya bukan karena sekarang sudah ada drone dan bisa difoto, enggak. Karena gampang kok untuk naik ke atas itu gampang banget. Ada cara-cara lain selain menggunakan drone. Itu artinya selama 51 tahun orang Indonesia tidak ada yang peduli wajahnya seperti apa. That's the point. Itu. Makanya kadang-kadang kita cuma tahu, tapi kita nggak peduli mukanya seperti apa. Tiap hari kita lewatin tapi kita nggak peduli. Yes. Nah mungkin inilah dia salah satu contohnya bahwa ternyata ada hal-hal yang tidak terlihat dan ternyata menarik dilihat. Ini patung, kalau dengar geledek dia turun. Nggak lucu Pak, itu patung gitu Pak, nggak bisa gitu turun terus denger geledek terus geledek terus dia turun. Nggak lucu. Nggak lucu karena dia patung. kalau denger geledek dia nggak akan turun karena dia patung. Dan dia patung, makanya dia nggak bisa denger. Iya. Nah, Nggak mungkin turun ya. iya. Kenapa Bapak tadi bilang kalau ada geledek? Ya kan Anda bilang nggak lucu karena dia patung nggak bisa turun. Iya. Iya, bahkan dia nggak bisa denger. Iya sih ya. Bodo amat mau ada badai kayak mau ada banjir kayak. Mulai hari ini saya akan mengalahkan foto tersebut. Besok saya akan memviralkan foto anak dari patung Tugu Tani. Tugu Tani ada foto anaknya ya? Enggak, Tugu Tani itu hanya bapak Tani dan ibunya. Anaknya belum pernah difoto.
Nggak perlu, Pak. Apa? Nggak perlu kali. Anaknya kan nggak ada fotonya. Nggak ada sih. Nah iya. Bapak tahu anaknya siapa? Ya kita buat nanti kita foto anaknya. Bisa amat sih Iya, kamu. Ya, lanjut. Lanjut, Pak. Ini ada tentang patung pancoran. Oh, next ada VT. Ada VT-nya? Ada VT-nya, Pak. Ada VT-nya tentang patung pancoran? Ada VT-nya tentang... Kalian tahu nggak, Pak? Bapak dibesarin sama siapa? Saya dibesarin sama... Sama siapa? Ya sama orang tua saya, itu pun kalau mereka ngakuin sampai sekarang. Iya, kita semua kan dibesarkan oleh orang tua kita, papa mama kita kan, orang tua, manusia. Ini ada anak kecil yang dibesarkan oleh monyet. Nah kenapa kamu bisa gitu? Bukan saya, bukan Pak. kamu. Bukan. Ya. Maaf. Ada anak yang dibesarkan oleh monyet, Pak. Ada anak dibesarkan oleh monyet? Iya. Kebayang nggak, Pak? Kalau nggak kebayang, saya kasih dulu lihat VT-nya ya. Coba, mana? Silakan diputar videonya. Ini video. Oh, foto. Oke. Foto. Ini foto ya, Pak? Saya pikir VT tadi. Oh, ini foto. Ini dia. Ini dia anaknya. Monyetnya mana? Nah, ini bukan maksudnya dia itu diurus sama monyet, Pak. Loh iya, dia diurus Dibesarkan sama monyet kan berarti harusnya kita lihat monyetnya juga. Jadi ini anak dibesarkan sama monyet selama 11 tahun. Ya, betul ya? Iya, Pak. Betul sekali, Pak. Selama 8 tahun. Selama 8 tahun. Karena dia usianya 8 tahun. Usianya 8 tahun dibesarkan selama 11 tahun ya. Ya. Gini deh, Pak, saya bacain ya, Pak. Ya. Di India ada seorang anak perempuan berusia 8 tahun telah ditemukan hidup dengan monyet. Mohon maaf ya, jangan kesinggung ya. Anak ini ditemukan polisi di sebuah pedalaman yang sangat terpencil di wilayah Bahraich, India Utara. Anak ini tidak dapat berbicara seperti manusia, bahkan jalannya pun merangkak dengan menggunakan kaki dan tangannya layaknya seperti monyet. Anak ini pada awalnya ditemukan oleh penebang kayu sebelum akhirnya ditemukan polisi saat berpatroli beberapa saat kemudian. Dan pada saat hendak diselamatkan oleh penebang kayu, mereka diusir oleh kawanan monyet, Pak. Dia dijuluki gadis Mowgli karena kesamaan ceritanya dengan The Jungle Book. Kisah Rudyard Kipling ini tentang seseorang anak yang nama yang sama dibesarkan oleh serigala. Oh, oke. Jadi ya cerita kayak Mowgli gitu, kayak Tarzan gitu. Tapi si anak kecil ini nggak bisa bicara sama monyet, nggak bisa bicara sama serigala, nggak bisa bicara sama kodok, nggak bisa bicara sama buaya, ya nggak bisa. Jadi yang Anda tonton Tarzan tuh bohong. Nggak bisa. Tarzan bisa ngomong sama gajah, tuh nggak bisa. Coba Anda hidup sama monyet, nggak bisa kayak begitu tuh, nggak mungkin. Monyet kakinya berapa? 2. Sapi kakinya berapa sapi? 4. Dari mana? Kaki depannya berapa? 2. Kaki belakang berapa? 2. Kaki kanan berapa? 2. Kaki kiri berapa? 2. 8. Oh iya ya. Baru tahu loh. Iya. Kelihatannya 4 ya. Kelihatannya 4. Kepintaran begini ya. Jadi ini dibesarkan oleh monyet, tapi ternyata udah diselamatkan ya? Udah diselamatkan. Oke, udah diselamatkan ya. Jadi ya itulah cerita dua hal yang tadi. Kita punya bintang tamu kayaknya juga menarik juga. Betul sekali, Pak. Selanjutnya ini, Pak, kita akan mengundang seorang anak kecil yang juga sangat luar biasa. Beritanya sempat viral di media sosial. Dia adalah seorang anak yang sangat berbakti kepada ibunya, di mana di usia belianya dia harus mengurus ibunya yang lumpuh. Dan tamu kita sudah ada di ruang tamu. Jadi ini anak kecil ya, mengurus ibunya sendirian. Bintang tamu saya, karena tidak ada orang lain yang ngurus. Ya, nah ini. Jadi usianya masih berapa? Usia anak kecilnya masih Usianya muda berapa banget. Tadi? Usia? Hah? 11 tahun. Anaknya di sana, makanya saya nanya ya. Bukan. Usianya 11 tahun ini dia. Ini dia ceritanya. Jadi bocah SD ini keliling kampung cari makan untuk ibunya. Ya.
Dan itulah dia, makanya saya ingin kalian tonton ini karena biar kalian tahu bagaimana ceritanya seorang anak kecil mengurus ibunya sendiri. Banyak di mana-mana anak kecil itu merengek-rengek pada orang tuanya karena minta sesuatu. Tapi dalam keadaan terpaksa dan tidak, banyak anak yang tidak mengurus orang tuanya. Dia mengurus orang tuanya sendiri. And that's difference. Okay, so you gotta watch this because it's good for your heart. Okay, ini adalah Dewi Rahayu, ibunya Ibu Bibit dan Ibu Umiyatun. Silakan silakan. Ini Ibu Umiyatun ya. Silakan, halo. Apa kabar Ibu? Ibu adalah tetangganya ya? Tetangganya. Halo. Apa kabar Ibu? Nah, ini Dewi. Dewi duduk, duduk. Silakan duduk. Silakan duduk. Selamat datang. Maaf, ini jangan ditinggal. Duduk. Ibu mah bercanda aja. Di taka OVJ kali, Pak. Oke, ini saya pindahin sini dulu. Mungkin saya mau gimana caranya supaya supaya Ibu bisa dekat dengan Di sini aja, Pak. dengan Dewi ya. Oke, nanti kita urus supaya dekat dengan situ ya. Oke, sementara itu kita potong dulu. Jangan mana-mana, it's a very good story. You need to watch it. It's good for your heart ya. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Ya, saya masih bersama dengan mereka yang ada di sini adalah Ibu Rahayu, Ibu Bibit dan anaknya Dewi ya. Dewi ini adalah yang mengurus Ibu ya? Iya. Yang ngurus Ibu. Dari umur berapa ngurus Ibu, Bu? Gue tuh semenjak dia kecil itu. Dari kelas 3. Dari kelas 3 SD. Oh, oke. Itu bicaranya sulit, maaf. Agak sulit bicara. Agak sulit bicara. Iya. Oke. Tapi Ibu sekarang, Ibu tahu sekarang lagi ada di Jakarta kan? Tahu. Tahu lagi ada di Jakarta ya? Iya. Ini lagi ditonton banyak orang sekali. Nah, boleh saya tahu nih, mungkin saya tanya dengan Ibu Dewi, apa yang menyebabkan kelumpuhan ini apa ya? Itu sebetulnya sejak ini lahir, Dewi itu. Boleh kencengan dikit saya? Oh iya, sejak Dewi itu lahir, kan waktu itu dia cewek, masih gadis, itu dipersunting oleh punya suami yang sudah duda. Duda itu udah punya anak gede-gede, bahkan setua anaknya daripada si bibitnya. Oke, jadi suaminya dulu adalah seorang duda yang sudah punya anak dan anaknya lebih tua dibanding istrinya gitu. Oh iya, lalu istrinya. Lalu anaknya kan nggak seneng gitu. Anaknya tidak senang, anaknya yang duda itu. Terus karena itu yang laki-laki mungkin ya nyari perawannya aja gitu. Terus ini hamil Dewi itu sebetulnya tetangga ini kemirinya, terus itu sebelah sana itu rumah suaminya jadi tangga desa gitu ya, lalu? Namanya Kiringan lah. Itu setelah hamil ya melahirkan anaknya juga sepertinya juga sangat tidak senang lagi itu punya anak lagi gitu. Ya. Ini lahir, tapi yang menempatkan itu tidak pada tempat di ranjang atau di tempat tidur atau di depan, enggak. Itu habis di kandang kambing. Di kandang kambing. Ini sendiri kan yang di kandang kambing. Dari masyarakat nggak terima. Dari masyarakat nggak terima diperlakukan seperti itu, terus masyarakat mengambil si bayinya ini sama bu bibitnya diambil. Ini dinikahi tidak? Iya dinikahi, tapi sampai sekarang itu cuek aja, nggak mau tahu lah. Oh, jadi diambil oleh masyarakat untuk ditaruh dibikinkan rumah. Kan ada punya warisan tanah, sebidang tanah itu, terus masyarakat rame-rame membuatkan rumah untuk tempat si Dewi sama Bu Bibit. Tapi waktu itu mboknya Bibit itu, jadi mbahnya Dewi itu masih juga sudah tua. Dan seperti ini juga, lumpuh seperti ini juga. Berarti ini lumpuh ini apa? Bawaan? Mungkin genetika? Ya itu. Lah karena itu dulu mboknya juga gitu.
Oke, saya dengar katanya ada KDRT itu. Ya itu gini loh Mas ya, kalau mboknya itu lumpuh karena sakit, tapi kalau si bibit ini waktu ini lahir mungkin tidak dikendaki, terus itu ya memang sebagian iya KDRT juga membuat seperti ini lumpuh. Jadinya dia waktu itu sehat, bisa ngarit, bisa tandur. Sebelum menikah? Iya, sebelum menikah itu bisa Mbak. Masih gadis ya? Iya masih gadis itu bisa aktivitas normal lah ya, itu. Iya normal. normal. Ibu boleh tahu nggak? Ibu kan nikah ya? Ibu nikah. Emang ibu diapain sama suami? Dipukul kah? Diapain? Iya, Diapain aja? dipukulin. Dipukulin? Iya. Oh, berarti memang ada KDRT. Iya KDRT memang. Oke. Setelah punya anak, ibu dipukul juga? Iya toh. Enggak diurusin juga. Nggak diurusin. sana. Anak pernah dipukul sama suami? Enggak. Ibu tapi dipukulin. Dipukulin dan tidak diurus. Enggak diurus. Udah dipukulin tapi nggak diurus. Enggak diurus. Nah, makanya masyarakat tidak terima terus dibawa pulang ke desanya. Ini masih bayi, masih baru berapa satu bulan. Satu bulan. Ini umur 1 bulan dibawa. Oke. Terus dibikinkan rumah oleh masyarakat. Terus hari-hari ini terus dilanjutkan dari pemerintah, terutama dari desa dan dari kecamatan dibikinkan rumah yang layak pakai, layak huni. Terus setelahnya diunggah, ini kan diunggah terus ada Viral gitu ya? Iya, itu banyak sekali donasi-donasi donatur yang masuk. Sayang, kamu masih sekolah? Masih Masih kelas berapa sekarang? kelas 6. Kelas 6? Berarti Yang habis keras. sekolah terus urus ibu? Iya. Nggih. Iya gitu. Yang keras. Urus ibu? Nggih. Gitu. Kalau kamu lagi sekolah yang urus ibu siapa saya? Pagi nih. Apa? Pagi. Paginya? Nggak ada, tapi kayak kamu pulang sekolah terus urus ibu? Kamu hebat ya? Sri Kandi kecil ini. Iya. Hebat loh. Kenapa kamu sedih? Kenapa? Tadi mabuk. Perjalanan dari hotel ke sini itu mabuk. Oh, karena mobil. Iya. Tidak berdua. AC-nya itu dia. Sayang banget sama mama, sama ibu. Ibu ngeliat ini gimana, Bu? Ini anak kecil loh bisa ngurus. Gimana ibu ngeliat ini? Iya. Saya ngeliat ibu kan ibu maksudnya. Iya, iya. Mau Gini. sekolah dibikinkan minum itu. Kan gini Ya, saya panggilnya Om atau Mas gitu ya. Karena saya juga sudah tua. Ini dulu mboknya ini sama kakaknya itu ikut saya gitu loh. Jadi ngomong anak saya. Lah, ini ya bantuannya terutama dari saya dan dari masyarakat itu sebelum diunggah itu. Jadi ada tersendiri yang muda-mudi itu menghimpun dana diberikan ke sini, dan masjid itu dari masjid juga dipikirin untuk berdua. Tapi dia nggak kerja kan? Maksudnya nggak kerja sama ibu nggak? Enggak. Nggak, ibu cuma bantu doang. Iya. Nah, oke. Karena kalau saya lihat ibu ya, ibu kan tinggalnya dekat atau apa? Iya dekat. Saya ya? belakangnya. Belakang, oke. Tapi kan ibu sendiri kalau saya lihat ibu mapan lah. Iya. Nah, bagaimana Anda melihat anak kecil ini? Seperti apa ini anak? Ya, saya sangat kasihan sekali. Makanya ya saya berusaha membantu untuk mencarikan donasi. Itu ya kalau sekarang ya saya itu sudah pensiun, Mas. Yang sebelumnya itu kalau teman-teman itu gajian atau turun sertifikasi, yuk teman-teman kita kumpulkan dana untuk Dewi itu. Saya berusaha seperti itu. Dewi ini anaknya seperti apa? Baik. Ya baik, dia ceria sekali juga. Sepertinya nggak begitu masalah lah gitu. Nggak gitu masalah. Jadi dia riang. Riang. Ini temennya cucu saya itu temannya Dewi ini. Temannya Dewi. Jadi tiap hari itu mainnya ke rumah. Dewi. Ke rumah. Sika aja ngobrol Dewi, coba saya pengen tahu. Dewi gimana cara bagi waktunya kalau misalkan lagi sekolah? Sekolahnya jam berapa? Jam 6:30. 6:30. Pulangnya?
jam 12. Langsung habis pulang sekolah, langsung pulang ke rumah, langsung ngurus ibu. Biasanya bantuin apa aja? Ibu, Cika boleh samping Dewi ya, Bu? Cika samping Dewi biar kedengar ya. Iya. Mari. Iya. Dewi, volumenya di mana biar kencangan ya suaranya ya? Relax aja, Bro. Yang keras. Iya, yang keras ya. Dewi, seng banter. Seng banter ya? Yuk, ajari aku ngomong bahasa Jawa. Orang Jawa tuh. Iya. Apa kabarnya tuh bahasa Jawanya apa? Bercanda lagi, bercanda. Jadi Pi, kalau ngurus ibu capek nggak? Enggak. Boleh. Sebel nggak jadi nggak punya waktu main sama teman-teman atau masih bisa main? Masih bisa. Masih bisa. Kamu Om yang tanya, Tuh dipanggil Om. kok mau ngurusin ibu kenapa sayang? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kenapa mau ngurusin? Kasihan. Kasian. Hah? Kasian. Kasihan. Apa yang bikin kasihan? Ceritain semua. Yuk, ceritain semua. Om pengen dengar, ceritain. Karena itu nggak bisa jalan. Kamu ceritain sama Om. Yuk. Kamu kenapa? Kenapa Iya, ibu? Kenapa kasihan sama ibu? Kenapa? Yuk ceritain. Karena ibu nggak bisa jalan. Karena ibu nggak bisa jalan. Sini. Yuk sini. Kamu sini. Sini. Saya, Pak. Enggak. Sini. Sini ikut Om. Duduk sini. Yuk. Duduk sini. Kenapa kasihan sama ibu? Karena ibu nggak bisa jalan. Ibu nggak bisa jalan. Terus nggak bisa jalan. Terus kalau jalan tiap hari yang dorongin kamu? Nggak pakai kerak. Pakai ini. Truk. Oh, pakai truk. Oke. Terus kamu sayangnya seperti apa sama ibu? Sayang banget atau kenapa? Sayang banget. Sayang banget, kasihan sama ibu. Kamu nggak pengen main-main aja sama teman-teman kamu? Nggak pengen main-main sama teman-teman kamu? Enggak. Cuman pengen ngurus ibu doang? Enggak. Enggak? Nanti Dewi. Kenapa? Kenapa kok kamu pengen ngurus ibu doang? Kenapa nggak pengen main-main sama teman-teman kamu yang lain? Kan punya teman banyak. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Coba Om mau tahu. Sayang sama ibu tuh kalau sayang sama ibu kan banyak nih teman-teman keluarga yang lain. Kamu sayang sama ibu kalau angkanya 1 sampai 10, sayang kamu angkanya berapa? 8. 8. 8. Ibu mah bisikin, Tapi dibisikin tadi mau Pak. Tapi coba, ya nggak boleh dibisikin lah, nggak boleh dibisikin, kata Om aja. Tapi tiap hari ngomong sayang sama ibu nggak? Iya. Iya. Coba, kamu tanya sama ibu sayang sama saya nggak? Coba tanya. Tanya dong. Tanya dong. Ayo tanya dong. Tanya. Ibu sayang nggak? Sayang. Sayang banget nih, Bu. Question is simple. Kalian lihat ini? Anda yang di rumah lihat ini? Kapan terakhir kali Anda memeluk ibu Anda seperti ini? No. See? Ada dua hal, ketika seseorang ditaruh dalam sebuah posisi yang begitu menyulitkan,
Dia akan berusaha sedemikian rupa untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Yang kedua, dibutuhkan orang-orang khusus, apalagi anak-anak, untuk bisa melupakan dunia di sekitarnya dan mengurus orang tuanya sendiri. And take a look at her. Lihat dia. Lihat berapa rapuhnya dia. Wanita usianya seperti ini, masih sekolah, keliling setiap hari untuk cari bantuan makan. Iya. Keliling Sebelum diunggah itu. Ya, keliling untuk mencari makan buat ibunya. Tapi ibu juga bantu setiap hari biasanya. Iya. Kenapa dia harus masih keluar untuk cari makan? Bukan ada bantuan dari ibu? Iya, waktu itu kan hanya beberapa orang gitu loh, Mas. Jadi tidak setiap rumah itu tidak. Paling di rumah saya, itu di rumahnya Bu Al itu juga Bu Guru, tempatnya Mbak Endang itu bakul. Kan masyarakat juga nggak begitu semua mampu gitu. Jadi dia terkadang itu disuruh, Dewi tolong ini dicucikan, nanti dikasih uang 2.000 gitu. Waktu itu pernah coba, kalau itu coba tanya saja pada Dewi juga seperti itu juga yang dijalani Dewi. Jadi benar-benar nyari makanan untuk ibunya. Iya, kalau saya itu masih di dalam, itu dia nongol. Tapi kalau saya keluar, itu dia mindlep. Terus saya dari belakang, Dewi, kowe kon ngopo? Konjoke beras, itu bilangnya. Konjoke lengo, itu. Iya, nek anu ki matur sing apik mlebu. Bu, kok nyuwunke niki sing apik, sing matur, kula ngoten. Seperti itulah. Memang tiap harinya seperti itu. Waktu dulu sebelum diunggah itu. Sebelum diunggah. Dan setelah diunggah? Setelah diunggah, ya alhamdulillah ini banyak donasi-donasi yang masuk. Jadi ini diadakan suatu pengurus untuk menangani donatur itu. Pengurus untuk menangani? Itu pengurus itu seumur hidup. Itu yang dahulu itu Pak Camat. Waktu itu didatangi dari Bu Bupati, dari kabupaten, itu satu staf, juga dari kecamatan, dari perangkat desa, dan dari masyarakat itu seperti orang yang punya kerja itu. Jadi ada dopo, ada kursi banyak, itu seperti punya kerja, karena ada Bu Bupati yang rawuh untuk itu mantau Dewi itu. Tapi intinya ini semua terjadi setelah menjadi viral. Iya. Menjadi viral. Iya, menjadi viral. Ibu, sebelum saya potong nih, saya mau break ya. Saya mau satu kata aja dari Anda. Ini anak, kasih satu kata buat ini anak. Apa dia? Ya, kalau dari saya, Dewi itu harus melanjutkan sekolah. Bukan. Apakah dia? Seperti apakah dia? Oh, dia satu itu kata. Anak yang hebat dia. Dia gigih untuk mencari makan untuk ibunya. Baik, habis ini kita akan melihat rumah Dewi sebelum dan sesudah direnovasi, atau sebelum dan sesudah menjadi viral pastinya. Setelah yang satu ini, yang mana-mana tetap di Hitam Putih. As I always say, ya, bahwa things like this happens everywhere. Hal seperti ini tuh terjadi di mana-mana. Yang saya undang di Hitam Putih adalah orang-orang yang kita tahu. Dan kenapa kita tahu? Because it's become viral. Karena menjadi viral dengan bantuan sosial media dan sebagainya. Tapi kalau kalian sering menonton Hitam Putih, banyak yang kita undang ke sini. Bagusnya adalah what I'm proud of, it changed their life, merubah hidup mereka. Tapi yang kita harus sadari bahwa ini adalah wajah-wajah contoh bahwa banyak sekali mereka-mereka yang tidak terlihat. Yang viral dibantu. Pemerintah mulai membantu. Kepala desa mulai membantu. Bantuan mulai membantu. Because it's become viral. Bahkan ada orang-orang yang membantu supaya masuk media.
supaya masuk wartawan, itu banyak pasti. Tapi ketika itu tidak ada, adakah orang yang membantu? Ya mungkin ibu contohnya ya. Ibu nggak butuh itu tapi ibu bantu tiap harinya. And we need a lot of people like that. Ini adalah contoh rumahnya sebelum dan sesudah direnovasi atau sebelum dan sesudah menjadi viral. Kita lihat sekarang seperti apa. Ini foto-fotonya, oke? Show me the pictures. Ini rumahnya setelah ya Bu ya? Iya. Ini setelah, ini sudah atau setelah ini? Saya nggak gitu kelihatan di sini. Ini sebelum apa sesudah ya? Ini sedang. Oh ini sedang dibangun. Mungkin tadi sebelum Pak. Iya iya ini Ini sedang. sebelum. Ini sedang ya Bu ya? Ini sedang. Oke. Wah, jadi Itu sesudah itu. Ini sesudahnya. Ini biaya dari mana Bu? Itu dari keponakan Pak Jokowi yang rumahnya di Bendo Tulung sana. Dari keponakan Bapak Jokowi. Oh, iya. Oke. Ya ya. Ya. Oke. Pertanyaan saya gini, keluarga yang lain mana ya Bu? Keluarga yang lain sebetulnya juga punya keluarga. Bu Pipit ini punya kakak 2. Ya, di Jakarta sini 1, tapi entah di mana itu enggak tahu. Terus yang 1 sebetulnya ada di Klaten. Lalu? Itu Mbak Yunya. Lalu mana? Tapi tidak apa ya? Nggak peduli? Suwet aja nggak peduli. Oke. Ya, Suaminya mana? Suami siapa? Juga nggak peduli. Nggak peduli dengan beliau kan? Iya. Tapi kan dengan ada anaknya pun enggak sampai kemarin itu Pak Kadusnya untuk mencarikan akte, KK atau KTP itu sampai sempat kebingungan karena bapaknya dihubungi itu sepertinya kok nggak mau. Jadi terus kemarin waktu mau ke Jakarta, waktu mau ke sini kan harus bawa KTP. Nah, kebetulan itu belum jadi. Pak Kadusnya bilang, Bu, gimana ya ini kok apakah lahir dari seorang ibu kan juga bisa seperti itu. Nah ini masih dalam proses Pak. Jadi ini belum punya KK, KTP atau akte. Ya, gitu. saya dengar katanya ini untuk kesehatan sendiri bahwa ibu ditawari untuk berobat ya Bu ya? Iya. Betul? Betul. Oke, kapan itu Bu? Ya waktu diunggah belum lama ya sekitar. Ibu, barusan lah intinya. Iya. Ibu mau nggak berobat nanti? Mau. Mau, oke. Tapi Dewi katanya nggak mau tinggal ibu, bener? Waktu itu kan apa ya? Seperti Dewi itu seperti trauma gitu. Karena ditinggal. Karena merasa diusik kemerdekaannya kan dia main sama temennya terus dicari ada orang yang datang segerombolan atau banyak orang gitu jadi sepertinya trauma. Kok selalu saya yang dicari gitu. Jadi dia juga sempat marah juga. Kadang yang seperti saya atau yang seperti pamong desa yang belabak di situ itu juga apa ya? Ribet gitu ya? Iya ribet. Dewi kok seperti itu, gitu. Jadi ya sebetulnya ke situ itu mau membantu dan mau ketemu sama Dewi, mau selfie bersama. Kadang dia nggak mau, sembunyi. Dewinya. Tapi kalau itu maknya itu. Iya. Saya baru tahu ya kalau bantu orang tuh harus selfie ternyata ya. Buat yang mau selfie. Oke. Tapi kalau berobat nanti Dewi nggak apa-apa ibu berobat. Nggak apa-apa ya. Kan ada ibu. Iya. Mau tinggal di rumah ibu nggak nanti kalau lagi berobat? Mau sama Mbak Tia? Iya, sejak kemarin itu saya tawarin nggak mau. Tapi kalau sama Mbak Tia kan temennya, nanti dah sekamar sama Mbak Tia. Mau nggak? Nah, itu yang nggak mau ditinggal ini. Oke. Dewi cita-citanya kalau udah gede mau jadi apa nanti? Jadi apa? Jadi dokter, jadi guru, jadi apa? Dokter, Bidan. guru, presiden, atau menteri pendidikan, menteri keuangan, pemain piano. Matur, bilang. Apa? Ketawa ya. Maaf kenapa pada saat bilang pemain piano ketawa? Emang jelek pemain piano kita? Tapi bener Mas Anu tadi Iya. Dewi kayak setelah gitu loh. Dewi mau jadi apa kalau udah Mau gede? jadi nanti? apa? Coba kasih tahu. Dokter. Dokter. Oh, Amin. oke. Amin ya rabbal alamin.
Dewi ini sepertinya minim bicara ya Pak ya. Nah kebetulan di bangku penonton itu sudah hadir wali kelasnya yaitu Ibu Mariani. Gimana kalau kita tanya? Silakan Cika. Selamat malam Ibu Mariani. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ibu ini Dewi murid Ibu ya? Iya. Kalau di sekolah Dewi kayak apa Bu? Ngomongnya seiprit-iprit juga Bu? Enggak. Enggak ya, seperti temannya bisa penyesuaian sama temannya. Dia di sekolah tuh periang dan ceria. Oke, mungkin malu di sini Bu ya. Iya. Di sini malu. Oke, Iya. nggak apa-apa. Tapi pelajarannya gimana Bu? Ya pelajarannya cukup lumayan. Tidak terlalu rendah, tidak terlalu tinggi, cukupan Pak. Oke, sifatnya, karakternya? Karakternya tidak penakut, pemberani juga. Berani juga. Berarti bukan murid yang nakal di situ ya? Ya. Murid yang Ibu Iya. sendiri tahu keadaan orang tuanya? Kalau keadaan orang tuanya kan saya kan rumahnya jauh dari yang saya kerja di situ ya Pak ya. Kurang lebih kan 5 tahun kan gitu. 5 kilo. Tapi ya tidak tahu persis. Si Ibu mah bercanda aja. Nggak tahu persis. Ya, tidak tahu persis. Tapi masa nggak tahu kan sekolah harusnya tahu orang tuanya seperti apa. Lah yang jadi walinya kan Ibu Umiatun gitu. Oh, Ibu yang jadi wali. Iya. Jadi Ibu yang biasanya datang. Iya. Wali muridnya juga. Wali muridnya adalah Iya. Ibu. Oh, wali muridnya adalah Ibu. Oke. Iya. Oke. Berarti dia murid yang oke lah ya, yang Iya. lumayan baik. Terima kasih Iya. banyak Bu. Saya balik ke Ibu. Iya. Ibu adalah wali muridnya. Iya. Kenapa? Lah, karena saya kasihan sekali kan untuk wali muridnya sebetulnya Bu Bibit berhubung nggak. No. No. Ya biar. Kenapa Ibu harus peduli? Iya saya sangat peduli karena Karena apa? karena saya kasihan. Kenapa Dan kasihan? Dia kan nggak punya, nggak dipedulikan sama orang tuanya terutama ayahnya. Tapi Anda bisa punya pilihan untuk tidak peduli juga. Oh iya enggak. Saya selalu peduli. Ya, tapi Ibu bisa juga nggak peduli kan harusnya. Karena ya gimana ya, pertama saya dekat, mengetahui tiap harinya kehidupannya seperti itu. Jadi saya sangat peduli. Ada kok orang yang tutup mata nggak peduli. Oh enggak. Tapi kan banyak orang yang peduli. Suaminya aja nggak peduli. Oh iya. Kenapa Ibu peduli Ibu orang lain? Ya saya karena ya kasihan itu tadi, enggak ada yang peduli sama dia, orang tuanya nggak peduli. Kalau saya yang terdekat, bahkan dulu itu mboknya ini yang ngomong anak saya. Nah, jadi saya imbal balik lah, karena dulu saya bukan karena saya untuk tidak, tapi memang saya jiwanya sejak itu saya memang sosial gitulah. Setiap ada kegiatan apalah itu saya selalu terjun di bidang itu. Supaya? Ya supaya apa ya? Supaya semua bisa berjalan lancar. Supaya semua bisa berjalan lancar. Apa yang bisa berjalan lancar? Ya semua kegiatan yang ada di bidang itu, umpamanya untuk mencarikan dana atau siapa yang harus di. Kalau Anda lihat dia tidak makan, Ibu tidak makan, Anda sedih? Ya iyalah. Kenapa Anda yang sedih? Ya, kasihan kan lapar kalau dia nggak makan. Tapi banyak orang yang lapar dia nggak peduli. Ya karena kan yang lain bisa cari makan sendiri. Kalau ini kan kasihan yang. Nggak, cari maksudnya makan banyak sendiri. orang lain yang nggak peduli mereka lapar. Kenapa Ibu peduli? Itu yang saya mau tahu. Iya, ya saya memang ya gimana ya. Saya melihat kondisi seperti itu. Baik, terima kasih. Jawabnya adalah Ibu ini tidak bisa menjawab kenapa peduli. Which is good. Which is good. Dan itu bagus. Karena orang peduli, orang bantu, orang menolong tidak butuh alasan. Dan itu yang saya cecar tadi. Oke. Karena mereka yang menolong tidak butuh alasan. Bukan saya peduli supaya saya bisa selfie sama dia. And that's good. Baik Pak, Ya. kita akan mengundang Ustadz. Ustadz lagi, aduh. Jangan sedih Pak, ini bukan Ustadz yang nyebelin. Oh, bukan Ustadz Wijayanto. Bukan Ustadz Wijayanto. Ini lebih nyebelin kayaknya. Nyebelin. Ya. Kita kasih tepuk tangan buat Ustadz Subki. Assalamualaikum
Assalamualaikum Pak Ustadz Suki. Apa kabar? Ustadz Baik. gini, sebelum mulai saya tuh udah pernah selek sama yang namanya Ustadz. Ustadz siapa? Ustadz Wijayanto itu gitu. Ya. Dan jangan lupa saya temennya. Nah, loh Pak, 11-12 Pak. Nggak ada yang lain gitu Ustadznya. Kita nyari yang mirip Oh, Pak. iya, yang mirip. Mungkin lebih nyebelin lagi. Oke, silakan Ustadz, silakan Oh, Ustadz, silakan. silakan duduk, Ustadz. Oke, Ustadz tadi nih saya tanya nih sama ibu ini, saya cocor tadi. Kenapa peduli? Kenapa nolong? Kenapa peduli? Nggak bisa jawab karena menurut saya bagus. Nah, menurut Anda gitu ya, kenapa ada orang yang peduli? Kenapa ada orang yang tidak peduli? Waduh. Ini berat nih pertanyaannya. Ya ini kembali kepada orangnya itu sendiri. Kalau dia beragama, dia tahu bahwa wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah atau Tuhan akan bantu orang yang mau bantu meringankan saudaranya. Pasti walaupun susah, dia bantu orang. Atau ada yang memang orang-orangnya memiliki hati yang penyayang. Jadi kalau kita nggak bicara agama, ada orang-orang yang memang punya Betul. sifat tersebut. Lihat binatang kah? Apalagi lihat manusia. Oke, boleh saya tanya sedikit pertanyaan agak nyeleneh nih Ustadz ya. Anggap seseorang tidak memiliki agama. Mungkin aja dia hidup di hutan gitu ya. Betul. Kan dia nggak tahu agama itu apa. Tapi dia ngelihat orang sakit dan dia tolong. Apakah tetap diberikan pahala? Ini fitrah basyariyah. Artinya fitrah manusia. Manusia itu punya hati. Ya, sehingga dia kemudian tergerak untuk menolong. Ya, tapi kalau dia tidak punya agama, ini dalam pandangan saya ya. Karena setiap agama itu pasti punya reward kalau seorang itu melakukan kebaikan. Betul. Ibaratnya orang sekolah, dia daftar di sekolah dia ikut belajar dan dia dapat nilai. Iya. Kalau saya dengerin di satu kampus sampai saya hafal, saya nggak akan pernah ikut ujian dan saya nggak akan pernah punya nilai. Tapi dalam pandangan saya, agama itu adalah bagaikan orang yang daftar. Iya. Dia mendaftarkan dirinya untuk ada di satu komunitas atau satu lingkungan. Nah, kalau agama tertentu, semua agama pasti dia punya keimanan. Dan dari situ dia percaya Tuhan yang akan memberikan atau membalas kebaikan. Artinya lebih parah lagi orang sudah punya agama, mengaku beragama tapi nggak mau nolong orang lain dong. Betul. Dan itu dalam paham saya dianggapnya sebagai pendusta agama. Pendusta agama. Iya, kan disebut tuh alam tara kaifa fa'ala bukan. Di surat Al-Maun, ya. Dikatakan orang-orang yang wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dia nggak mau memberikan makan kepada orang miskin atau mereka menolak anak yatim. Maka disebutnya adalah pendusta agama. Orang-orang yang telah mendustakan agama. Karena dia paham. Iya paham tapi ngapain belajar doang tapi nggak dilakukan gitu ya. Iya betul Ustaz. Makanya belajar agamanya mungkin ada orang yang singkat tapi langsung aplikasi. Ya kan? Langsung diaplikasikan. Diamalkan. Ya, Dan ini ya kalau saya dari tadi ngikutin ya dia sih nalurinya aja, fitrahnya aja. Ada banyak anak sekarang udah belajar, mungkin di pesantren. Gitu. Belajar agamanya, wah luar biasa. Tapi begitu disuruh sama orang tuanya, nggak diamalkan. Itu kembali kepada kelembutan hati, raqiqus syu'ur. Dan ini adalah satu bahan dasar yang memang Allah create setiap orang beda-beda. Ya. Dan anak dia memiliki ini qalbun rahib. Diajak sama tinggal di tempat yang lebih enak aja, dia lebih senang menemani ibunya. At least susah kalau nemenin ibunya, capek, ya. Dan harus mungkin makan, minum, mungkin ibunya mau bangun, dia juga yang harus melakukan itu. Dan apa pahalanya untuk orang seperti ini? Ya kalau kita memahami ini luar biasa. Saya yakin kalau tadi Mas Dedi nanya mau jadi apa, jadi dokter, jadi apapun, Dewi ya namanya. Namanya siapa? Dewi. Jadi apapun dia akan jadi orang yang sukses. Karena kadang-kadang jadi apapun nggak penting.
kalau dia kemudian tidak jadi orang yang sukses di bidangnya. Betul. Jadi dokter atau jadi apa Dewi, dia akan menjadi orang yang sukses karena digaransi. Ya, man sa'a ala walidayhi fahuwa fi sabilillah. Siapa saja yang bekerja, berusaha untuk kedua orang tuanya, maka dia berada di jalan Allah, di jalan Tuhan. Dan Allah akan ridho atas langkah atau jalan yang ditempuh oleh Dewi. Jadi apapun dia. Oke, baik. Yes. Baik. Alhamdulillah Dewi ya. Terima kasih Ustaz, saya break dulu, kita akan lanjut lagi setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Baik lagi di Hitam Putih. Kita masih dengan mereka semua. Ini luar biasa. Pak, saya mau kasih pertanyaan buat Ibu Bibit, boleh? Ibu Bibit, apa sih harapan Ibu untuk Dewi? Nah, ini biar pintar, biar jadi dokter. Biar Amin. jadi dokter. Iya, Biar jadi dokter. Biar pintar, biar jadi dokter. ya, bisa nolong orang banyak. Bisa nolong orang banyak. Ustadz, mungkin terakhir nih Ustadz, saya tanya Ustadz. Dewi mau nangis itu, Pak. Kenapa? Masa Dan ini, Mas, tadi kan saya bilang, jadi apapun dia akan sukses. Apalagi orang tuanya ridho. Apalagi ibunya tuh sudah mendoakan. Dan dakwatul walid liwaladihi itu dakwatul mustajab. Doa orang tua sama anaknya itu adalah doa yang mustajab. Yang kuat, yang luar biasa. Doa yang nggak ada halangan, insya Allah langsung full. Mungkin nanti 10 atau 20 tahun yang akan datang di Hitam Putih 20 tahun lagi, mungkin akan diundang lagi Dewi dalam. Sudah jadi dokter. Iya. Sudah jadi dokter. Amin. Tapi jangankan jadi dokter Ustadz, jadi anak aja udah sukses ini. Iya. Jadi anak aja udah sukses. Betul. Saya setuju. Saya bilang jadi apapun dia udah sukses. Jadi apapun apalagi sudah nanti sukses. 20 tahun lagi hadir, kita wawancara lagi dan saya diundang lagi. Amin. Oh ya tetap, aduh sama nyebelinnya Iya. kan Pak. Kenapa Yang dia- itu minta diundang lagi nih. Ini aduh. tadi ntar kita temuin berdua. Oh, iya. Biar berantem. Kuat nggak berdua. budgetnya, Oh Pak? iya, benar. Oke. Nah, Dewi, kita tim Hitam Putih sama Trans 7 punya hadiah untuk Dewi karena Dewi sudah menjadi anak hebat dan luar biasa. Apa itu? Hadiahnya kasih ke ambil ya sebentar. Inilah yang tadi dibilang kalau ada kita berbuat baik kita akan mendapatkan reward ya Pak Ustadz ya. Betul. Ini reward untuk Dewi. Aduh ada banyak banget Pak. Syarat, yeay. Nih, Dewi boleh berdiri di sini. Ayo, Kak Cika nggak butuh selfie kok. Iya. Fotoin tapi ya. Ini buat Dewi, ini ada peralatan sekolah. Dewi suka warna apa? Suka merah, kuning, hijau, pink, hitam. Suka warna pink. Ih pas dong, ini warnanya pink. Ini juga ada tas sekolah. Boleh. Nah ini juga ada hadiah lagi, boleh dipeluk. Bilang Bawa. terima kasih. Terima kasih. Sama-sama Dewi. Silakan duduk lagi Dewi. Oke, baik. Terima kasih Ibu, terima kasih Dewi. Ibu, terima kasih banyak ya. Anda contoh yang luar biasa untuk bantu orang. Ustadz, terima kasih banyak. Iya. Terima kasih banyak. Kita lihat Dewi ya, Anda lihat Dewi. I think kalau kita lihat dia, I think she is beautiful. Ya, cantik sekali. Karena begini, kita melihat seseorang itu terlihat dari apa yang dia lakukan, dan memang terlihat cantik. Ya, tapi tahukah Anda bahwa orang cantik itu tidak selalu baik? Tapi orang baik itu selalu terlihat cantik. Because beautiful people are not always good. But if you be good, you're always